Saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Anies yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri apa, Mas? Tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang, dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah. Ini ya, akhir-akhir ini yang paling parah nih ya, yang paling parah, ketua Dewan Otonomi Daerah itu adalah siapa? Wakil Presiden Gibran. Ya. Saya tanya sama komite 1 itu, oh sudah 3-4 kali mau ini, sebenarnya ilmunya apa yang bisa kita ambil dari ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada saya dari beberapa netizen. Bagaimana cara membaca diagram ini? Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas, seperti yang disyaratkan pada pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat minimal pendidikan bagi seorang presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Kenapa saya berani membuat diagram ini dan meyakini bahwa Gibran hanya tamatan sekolah menengah pertama, tidak sampai sekolah menengah atas? Mari kita lihat bersama. Di dalam diagram ini ada kutipan yang saya ambil dari sebuah surat keterangan Kemendikbud bernomor 9149-DDI-KS-2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto, SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Raka Buming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia pada tahun 2006, sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert, Sydney, Australia. Ada 2 persyaratan pokok, 1 persyaratan akademik dan 1 persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini, kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Raka Buming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemendikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia, sedangkan syarat akademik untuk masuk kursus tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Bukankah itu sebuah kebohongan besar? Oke,
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Perlu kita melihat bagaimana tanggapan netizen terhadap wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan tugasnya, apakah sesuai dengan harapan-harapan masyarakat Indonesia. Karena kita melihat Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi seorang wakil presiden, ada banyak hal yang ia janjikan di depan publik dan di saat kampanye di kala itu. Nah teman-teman, rakyat mempertanyakan janji tersebut, terlebih disoroti dengan membuka lowongan pekerjaan yang begitu banyak. Dan itulah yang selalu ditagih oleh rakyat Indonesia, supaya Gibran ini menyadari bahwa memberikan janji itu adalah sebuah hutang yang perlu untuk dibayar. Nah, rakyat mempertanyakan di sini teman-teman, mereka mencatat, bapak dan anak kok ijazahnya diragukan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Negara besar ini biasa diacak-acak sekeluarga pembohong negeri. Semoga benar Gibran memundurkan diri daripada nanti lebih malu dimakzulkan. Sadar dirilah, wapres berontak kosong. Selamatkan negara, harga diri sebagai manusia. Lebih baik memundurkan diri walaupun bagaimana rakyat pasti akan terus bergerak. Gibran cepat-cepat mundur. Sadarlah Anda wapres yang tidak memenuhi syarat. Sama dengan bapaknya, Gibran kalau tidak mau mundur, geruduk istana jangan takut. Artinya rakyat bertindak dan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang agresif, sehingga membuat nantinya kekacauan ketika Gibran tidak mengikuti syarat-syaratnya. Jelas tidak lulus SMA, hanya dipaksakan bapaknya yang ijazahnya palsu. Bagus kalau Gibran mau menyadari hal-hal yang berkaitan persyaratan pendidikan menjadi wapres dengan kesatrian memundurkan diri. Digorong-gorong ijazah palsu, gembang-gembong, maling penjahat dalang setuju. Kejahatan Gibran, sekolahnya cuma tamat SD, SMP-nya tidak lulus karena terlibat narkoba. Mereka mencatat hal itu teman-teman. Segera mundurlah dari wapres, membebani rakyat Indonesia pajak buat gaji anak yang masih pelangap-pelongo. Jadi wapres malu-maluin NKRI di mata dunia, sekolahnya cuma tamat SD. DPR harus tanggung jawab kalian sebagai wakil yang mewakili rakyat. Kenapa Gibran sampai lolos dan melanggar undang-undang jadi wakil? Sungguh biadab demi mempertahankan jabatan dengan mengorbankan bangsa rakyat. Dan sangat setuju si Gibran Fufu Fafa yang sekolahnya cuma tamat SD, segera ditumbangkan fakta. Si Gibran SMP-nya tidak lulus karena terlibat narkoba, ijazah S1. Gibran 11.000 triliun palsu. Teman-teman, kalau kita melihat mereka lebih mencatat di sini teman-teman ya. Sangat luar biasa sekali, lebih baik mundur aja daripada tidak ada kegiatan kerja sama sekali. Cuman menambah beban NKRI saja. Tercatat di sini, mantap Mas Gibran, salut. Semoga awal yang baik untuk masa depan yang lebih baik dan ridho Allah, karena berjalan di jalan pasti Allah tunjukkan dan mudahkan jalannya. Kita dari dulu sudah tahu kelicikan Jokowi, pembohong besar, makanya kita nggak pernah memiliki bapak dan anak itu. Persis buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Gibran persis ayahnya, sama-sama menggunakan ijazah palsu untuk berkuasa. Itu ilmu setan, menganggap rakyat dungu dan bodoh. Hei Jokowi, jangan gunakan ilmu setan kepada rakyat. Tercatat di sini, kalau mau menjadi guru honor SD, syaratnya harus ijazah S1. Itu hanya untuk mengurus atau satu kelas antara 20 sampai 40 orang anak. Tapi untuk jadi presiden, wakil cukup ijazah SMA, walaupun untuk mengurus ratusan juta manusia dari Sabang sampai Merauke. Heran Konoha ini. Halo DPR, mereka mempertanyakan hal ini kepada Anda. Akibat ambisi besar Jokowi, maka Gibran diperalat untuk memajukan Gibran sebagai wakil presiden pun melanggar undang-undang konstitusi, dan ijazah Gibran cuman SMP dan tidak memenuhi syarat sebagai wapres, dan Gibran seharusnya mundur dari wapres daripada sangat memalukan bangsa Indonesia di mata dunia. Alhamdulillah sadar diri. Kalau mau teruskan akan hancur Gibran, lebih baik mundur dari sekarang, kamu aman dari hukuman. Mereka mencatat teman-teman, kita nggak sabar ingin tahu kejujuran seorang mantan presiden, tapi kok lama sekali nggak mau memperlihatkan tuduhan
Apa benar palsu kalau ia tangkap ringkus masukkan ke Nusa Kambangan? Harus dimiskinkan sampai anak cucunya biar presiden ke depan takut untuk melakukan hal yang sama. Banyak negeri ini profesor, pakar hukum, tapi kenapa tidak dipakai jadi pemimpin? Kalau pemimpin itu bagus, pendidikannya kurasa negeri ini tidak gaduh mulu mumet. Baguslah kalau begitu, kita bisa tidur nyenyak dengan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari channel ini, teman-teman dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI, harga mati.